Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon dalam membahas dan mencari tahu toponimi dari daerah-daerah yang ada di kota Cirebon. Masih bersama saya Agus Gemblung, Mas Farihin dan Kang Deddy Syekh. Kali ini kita akan membahas wilayah yang disebut Derajat. Mas Farihin, kenapa disebut wilayah Derajat? Toponimi Derajat. Toponimi, menarik ya. Jadi yang sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa suatu tempat, suatu wilayah itu punya cerita. Setiap nama punya cerita. Kenapa nama itu melekat pada wilayah itu? Betul. Dan nama-nama itu selalu berhubungan. Kalau bukan dari nama pohon, nama tokoh. Kalau bukan nama tokoh, itu nama peristiwa. Dan kalau bukan nama peristiwa, itu nama sebuah pekerjaan yang ada di wilayah itu. Betul. Dan nama Derajat ini berhubungan dengan nama seorang tokoh yang kita kenal dengan Sunan Derajat atau Mas Saimunat atau Raden Kosim, anak dari Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Nah, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga itu berburu di Cirebon, di Padepokan Amparan Jati di Gunung Jati, dan mereka berdua berguru langsung kepada Sunan Gunung Jati. Karena secara keilmuan dan secara umur memang Sunan Gunung Jati lebih tua dan lebih mumpuni dari kedua sunan ini. Dan wilayah yang kita sebut dengan Derajat itu merupakan tempat tinggal di mana Raden Kosim itu bertempat tinggal di situ atau bermukim di situ sebelum beliau kemudian ke Paciran, ya, ke Jawa Timur. Nah, di situ juga selain merupakan tempat Padepokan Sunan Derajat atau tempat bermukim Sunan Derajat, di situ bersama dengan Sunan Kalijaga diadakan prosesi ngirab setiap Rebo Pekasan atau Rebo terakhir di bulan Safar. Dan hari ini kita memasuki bulan Safar di tahun 1442 atau tahun 1954 Parluji Aboge Kraton Kanoman Cirebon. Nah, di tempat yang tidak jauh dari Derajat atau petilasan Sunan Derajat itu merupakan tempat tradisi ngirab, yaitu tempat mandi suci. Nah, tempat mandi suci ini dipercaya sebagai tolak bala atau mencegah dari adanya bahaya-bahaya yang menimpa diri kita. Karena di Rebo Wekasan ini, dalam kitabnya Ad-Dairobi itu, Tuhan menurunkan 3.000 lebih bencana, sehingga prosesi ngirab yang dilakukan di dekat petilasan Sunan Derajat itu merupakan antisipasi atau mencegah adanya bala yang menimpa kita. Maka penamaan Derajat itu berhubungan dengan adanya atau tempat bermukimnya Raden Kosim atau Sunan Derajat, anak dari Sunan Ampel. Sehingga karena nama itu merujuk pada satu tokoh, maka nama Derajat diambil supaya masyarakat sekitar tidak lupa atas jasa Sunan Derajat yang pernah bermukim di situ dan melakukan islamisasi atau penyebaran Islam di Cirebon, membantu Sunan Gunung Jati bersama dengan Sunan Kalijaga. Oke. Kang Deddy Syekh, tadi berhubungan dengan ritual mandi ngirab itu. Bisa dijelaskan Kang Deddy Syekh, ngirab itu sejarahnya seperti apa, atau misalkan dari seperti apa itu, kenapa dilakukan seperti itu? Baik. Semua murid Sedatul Kahfi setelah lulus itu mempunyai peran masing-masing. Salah satunya adalah Raden Kosim tadi. Raden Kosim bertanggung jawab pada satu wilayah di mana di situ tempat mandi suci di Sungai Gangga. Dan jika dihubungkan dengan ngirab, karena proses mandi suci ini adalah proses untuk naiknya derajat seseorang, bisa melalui bulan Safar, bulan yang dimana bala itu diturunkan. Kalau bisa melalui ini, maka derajatnya itu akan naik, sehingga kemudian tempat itu disebut Susuhunan Derajat. Dan Raden Kosim mendapat
kepercayaan untuk memimpin susunan tersebut, makanya kemudian disebut Sunan Derajat. Nah, peristiwa ini dilanjutkan kemudian oleh yang disebut dengan Pangeran Derajat setelah Sunan Derajat atau Raden Kosim berpindah ke Lamongan, tepatnya di Paciran di wilayah Jawa Timur sana. Dan di wilayah Susunan Derajat dilanjutkan oleh Pangeran Derajat, tentunya dengan tradisi yang sebelumnya untuk menjaga tadi kelestarian hingga saat ini. Seperti itu. Oh gitu. Nah, Mas Farihin, berarti tradisi ngirab itu kan tradisi sebelumnya, yang dilanjutkan oleh para sunan, yang notabene mereka juga menyebarkan agama Islam. Bagaimana pendapat Mas Farihin tentang tradisi yang sebelumnya, yang dilanjutkan oleh para sunan itu? Jadi para sunan, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat, kenapa kemudian mentradisikan ngirab atau mandi suci di Sungai Gangga yang sekarang disebut Sungai Krian, itu karena zaman Indraprasta sungai itu menjadi tempat untuk mensucikan diri. Jadi Cirebon itu menjadi pusat karesian, pusat spiritual, di mana Sungai Gangga merupakan reduplikasi dari Sungai Gangga yang ada di India. Makanya kemudian kenapa kemudian namanya disebut Sungai Gangga, supaya para wiku, supaya para raja-raja di situ tidak lupa bahwa mereka berasal dari Gangga Nadi atau Sungai Gangga yang ada di India. Maka dari itu penamaan Sungai Gangga yang kemudian menjadi tempat petirtaan atau mandi suci itu dijadikan tradisi sejak zaman Indraprasta. Dan memang betul bahwa mandi suci itu merupakan naiknya derajat seseorang. Maka para wiku, dan di era Purnawarman Sungai Gangga ini sangat ramai didatangi oleh para wiku se-Nusantara. Kita tahu kalau Indraprasta itu kan abad keempat, Resi Santanu kan yang kemudian dilanjutkan oleh raja-raja yang lain gitu. Dan Sungai Gangga itu sudah dibangun di era itu, di era abad keempat di masa raja-raja Indraprasta. Dan abad 15 jauh setelah Indraprasta itu pralaya di tahun 723 ya kan, 723, tradisi mandi suci yang disebut ngirab itu tidak dihilangkan, tapi justru dilestarikan gitu. Artinya para sunan ini membuat tradisi, ada rujukannya, ada argumentasinya. Kenapa kemudian beliau mentradisikan ngirab juga? Karena masyarakat lama itu mempunyai memori kolektif di mana sungai itu merupakan tempat mandi suci di era Indraprasta. Sehingga supaya dakwah itu tetap berjalan lancar, maka tradisinya nggak dihilangkan. Tapi bacaan-bacaannya, orientasinya kemudian dititik beratkan kepada Islamnya gitu. Sehingga di Rebo Wekasan, di mana di bulan itu, di bulan Safar, di bulan terakhir bulan Safar itu, tradisi ngirab tetap dilaksanakan. Karena ini berhubungan dengan naik derajat seseorang, sekaligus mencegah adanya bala ataupun musibah yang menimpa diri kita gitu kan. Makanya tradisi ngirab itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi mandi suci di era kerajaan Indraprasta, sehingga para sunan melanjutkannya. Dan Sunan Derajat mempunyai peran di dalam mentradisikan atau melestarikan tradisi ngirab itu bersama dengan Sunan Kalijaga. Oke. Sahabat Nusantara, sangat menarik sekali. Tadi kita sudah menggali sejarah dari wilayah Derajat, bagaimana fungsi dari melakukan tradisi-tradisi yang melestarikan tradisi-tradisi lama dengan dibumbui dengan tradisi-tradisi baru tentunya. Terima kasih sahabat Nusantara sudah menonton channel Mesti Cirebon. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.